Di zaman yang serba digital seperti saat ini, peribahasa mulutmu adalah harimaumu sudah tidak berlaku lagi, dan malah berganti secara tidak tertulis menjadi jempolmu adalah harimaumu. Mudahnya akses internet dan penggunaan gadget pada usia dini tanpa pengawasan orang tua serta bimbingan sopan santun dalam penggunaan gadget dalam berselang di internet membuat fenomena cyberbullying sering terjadi. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah tindakan agresif atau perundungan yang dilakukan seseorang kepada orang lain melalui teknologi digital, atau yang sering sekarang dilakukan adalah melalui media sosial, baik itu YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp. Dilansir dari Narasi Newsroom yang mengambil dari website UNICEF, dari 2.770 responden anak dari Indonesia, 45%-nya adalah korban bullying. Dan di Narasi Newsroom, kalian juga bisa melihat di kanal berita lain atau TV swasta, karena berita ini pernah viral di mana menceritakan bocah F yang menjadi korban bullying di dunia nyata berlanjut ke media sosial, di mana para pelaku menyebarkan video bully mereka terhadap F di media sosial dan yang awalnya dari WhatsApp lalu tersebar ke media sosial yang lain. Hal ini menyebabkan F mengalami depresi hingga sakit karena tidak mau makan dan minum lalu berujung meninggal. Tapi kayaknya diangkat kembali oleh okezon.com. Berita lainnya dari Korea. Cyberbullying di Korea ini dilansir dari amera.republik. Ya, tadi adalah beberapa contoh kasus akibat cyberbullying dan dampak yang terjadi kepada korban ataupun pelaku. Dan sekarang adalah menurut artikel dari berawal iseng menjadi dendam berujung motif melakukan cyberbullying yang ditulis oleh Yolanda dan Alicia dari Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara Jakarta. Pandi dan Wisman mengungkapkan bahwa ada beberapa motif terjadinya cyberbullying. Satu, yaitu karena dendam, di mana pelaku menaruh dendam kepada korban yang entah itu sakit hati akibat perkataan atau perbuatan dari korban, sehingga pelaku melakukan balas dendam dengan cyberbullying. Salah satu caranya yaitu hate comment pada media sosialnya ataupun penyebaran video-video aib korban. Kedua, karena pelaku termotivasi, di mana biasanya itu lingkungan sekitarnya pelaku memang terbiasa untuk melakukan bullying atau pun perekaman video-video yang bisa dibilang itu aib ataupun perundungan yang awalnya hanya iseng-iseng, dan si pelaku ini melihat kondisinya seperti lingkungannya seperti itu, sehingga dia ada rasa ingin diterima dari lingkungannya, membuat pelaku termotivasi untuk melakukan tindakan perundungan ini. Ketiga, hampir sama dengan yang kedua, yaitu keinginan untuk dihormati dari awal, bisa karena lingkungan, ingin diterima dari lingkungan, juga kedorongan untuk ingin dihormati ini seperti ada statement saya harus galak atau agar dihormati sama orang lain, tapi malah berujung menyakiti orang lain. Keempat, yaitu main girls atau karena bosan aja. Jadi pelaku biasanya mencari orang-orang yang menyendiri atau orang-orang pendiam untuk dijadikan bahan lelucon, menghibur dirinya, sehingga terjadilah bullying, dan dimana pelaku ini seringkali memilih untuk diam karena takut
atau memang tidak kuasa untuk melawan si pelaku. Yang kelima adalah pelaku memiliki unsur kesengajaan. Di sini hampir dari akibat dari men's-grade itu awalnya karena bosan, tapi karena si korban ini tidak ada niatan untuk membalas ataupun menyanggah lelucon yang berakibat dari cyberbullying ini, sehingga pelaku melakukan tindakan bully itu secara terus-menerus. Lalu jenis-jenis bentuk cyberbullying itu ada beberapa, yaitu flaming, yaitu dengan kata-kata penuh amarah dan hujatan, atau bahkan sampai kata-kata vulgar. Itu seperti apa ya contohnya di media sosial ya? Flaming, kata-kata hujatan dan amarah itu mungkin yang si IS itu ya, inisial IS yang melakukan umroh itu berdoa tapi juga menghujat di depan Ka'bah, itu termasuk nggak ya flaming? Lalu kedua, harassment, yaitu kata-kata yang dikirimkan secara pribadi berupa cacian atau makian yang dilakukan secara terus-menerus, yang justru ini secara pribadi. Harassment itu lebih ke personal, jadi dia misalkan nge-DM si korban menggunakan kata-kata kasar atau cacian makian yang membuat korban tertekan dan merasa tidak tenang. Yang ketiga, cyber stalking, yaitu ini seperti contoh kasus yang karena sebuah senyuman pelaku malah meneror korban, yaitu terus menstalking media sosialnya, bahkan sampai membuntuti si pelaku melalui si postingan-postingan si korban, mendatangi korban bermodal petunjuk lah dari si postingan-postingan korban. Keempat, denigration, atau merupakan rumor seseorang atau kebohongan kejam untuk merusak reputasi atau nama baik. Nah, ini yang sering banget ini, penyebaran hoax atau fitnah yang ditujukan kepada korban oleh pelaku. Lalu kelima, impersonation, yaitu penyamar menjadi orang lain untuk melakukan perundungan. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki fake akun untuk merundung atau ikut-ikutan merundung selebritis yang tidak, sehingga mereka tidak akan niatnya tidak akan terlacak saat si artis ini ingin memperkarakan si pelaku, karena itu fake akun kan, semua data-datanya pasti fake. Keenam, outing, merupakan penyebaran rahasia pribadi seorang yang merusak reputasi. Depresi ini seperti kasusnya, tiba-tiba lupa contoh kasusnya. Lagi gitu ya, penyebaran aib itu. Trickery, yaitu sebuah tipu daya yang dilakukan untuk mendapatkan rahasia pribadi seseorang, berpura-pura sahabat, menjalin kepercayaan. Ini contohnya masih satu kasus nih sama yang si imperson outing. Lagi-lagi lupa contoh kasusnya. Ada nih satu kasus. Kasus artis lah pokoknya. Tapi lupa siapa. Sama. Inclusion merupakan pengucilan yang dilakukan oleh aktivitas komunitas secara online tanpa alasan yang jelas atau tidak menghiraukan seseorang dalam grup. Ya, mungkin kalian yang pernah se-circle, biasanya tidak ada satu orang yang tidak suka sama orang
tersebut di circle Anda, pasti Anda akan mengajak orang lain yang membuat grup di dalam grup circle Anda, sehingga salah satu si orang yang tidak Anda sukai ini merasa terkucilkan. Itu. Dan cyberbullying ini pun mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang UU ITE, yaitu pada Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik. Sebelum adanya UU ITE, peraturan yang sering digunakan adalah pasal 310 ayat 1 dan 2. Berbunyi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penghinaan dan pencemaran nama baik pada Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terdapat 10 pasal yang menyimpan ancaman pidana bagi pelanggar, yaitu ini dari pasal 27 sampai 37 dengan ancaman hukuman pidana paling lama 4 tahun penjara atau denda 750 juta rupiah. Dan ada beberapa cara sih untuk bijak dalam bermedia sosial sehingga tidak terjadinya cyberbullying, yaitu berpikirlah sebelum mengunggah sehingga unggahan Anda tidak akan menjadi sasaran bullying. Apakah ini pantas atau tidak?